Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pamir Effendi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, selaku peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tiga analisis, yaitu analisis framing, analisis naratif, dan juga yang terakhir analisis semiotika. Baik. Yang pertama itu ada analisis framing. Metode analisis framing ini merupakan salah satu penelitian yang masuk ke dalam paradigma interpretif, yang dimana kita melihat komunikasi sebagai produksi makna. Sebuah makna analisis ini juga memusatkan perhatiannya pada bagaimana sebuah media mengemas berita, dan analisis framing ini biasa digunakan untuk penelitian terkait isu sosial dan maupun politik. Dalam metode analisis framing ini terdapat tiga model dari para ahli untuk mengetahui bagaimana suatu media membikai sebuah berita. Next. Baik, tokoh yang pertama yaitu dari model Zongdang dan Kosinski. Menurut beliau, ada 4 perangkat yang bisa kita lihat bagaimana media membikai suatu berita, yaitu yang pertama itu ada sintaksis. Sintaksis sendiri yaitu bagaimana wartawan menyusun fakta dalam berita, dan juga bisa dilihat dari sebuah headline-nya, kemudian dari kutipan, dan yang terakhir hingga ke penutup. Dan yang kedua yaitu ada skrip. Skrip ini yaitu cara wartawan menceritakan sebuah fakta tersebut, dan juga bisa dilihat dari penggunaannya. Penggunaannya dari cara wartawan penggunaan 5W dan 1H-nya penulisannya. Dan yang ketiga yaitu ada tematik. Tematik yaitu cara wartawan menulis fakta berita tersebut. Dan yang terakhir ada retoris. Retoris ini adalah cara wartawan menekankan fakta sebuah berita tersebut. Next. Kemudian yang tokoh kedua yaitu dari model Robert Enman. Menurut beliau juga ada 4 cara untuk melihat bagaimana media membikai berita. Itu yang pertama yaitu define problems, yang artinya pendefinisian suatu masalah, yaitu bagaimana media melihat sebuah peristiwa yang terjadi hingga akan banyak muncul pemberitaan dari berbagai sudut pandang masing-masing. Yang kedua ada diagnose causes, yaitu memikirkan masalah atau sumber dari masalah, yang artinya yaitu bagaimana media melihat apa penyebab masalah itu, kemudian mengemas masalah tersebut agar menjadi sebuah hal yang logis untuk didengar dan bisa diterima oleh khalayak masyarakat. Dan yang ketiga ada make a moral judgment, yaitu membuat keputusan moral, yang dimana itu kita melihat nilai moral seperti apa yang digunakan oleh media untuk menyajikan berita tersebut. Dan kemudian ada treatment recommended treatment recommendation, yaitu yaitu menekankan penyelesaian, yang artinya yaitu bagaimana media menawarkan penyelesaian untuk masalah tersebut. Next. Dan yang ketiga terdapat tokoh dari model Gamson. Menurut Gamson sendiri, ini ada 2 cara untuk melihat media membingkai sebuah berita, yaitu ada model, yaitu ada framing device, yaitu framing device ini yang berarti perangkat framing, yang dimana kita melihat dari beberapa perangkat yang akan digunakan media tersebut untuk memberitakan suatu masalah. Itu bisa dilihat dari
sebuah frasa yang digunakan untuk menunjukkan suatu wacana, dan juga bisa dilihat dari exemplar, yaitu mengaitkan bingkai dengan contoh yang relevan guna memperjelas berita, dan juga penggambaran isu yang bersifat konotatif gitu. Dan yang kedua ada reasoning devices, yaitu artinya perangkat penalaran. Itu juga bisa dilihat dari premis dasar digunakan untuk memberitakan suatu peristiwa, dan juga konsekuensinya yang akan didapat dari bingkai pemberitaan itu. Selain itu juga menurut buku dan kemudian menurut buku dari Showmaker and Rest tahun 2001, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemberitaan, yaitu dari ideologi, kepemilikan media, faktor ekonomi, rutinitas organisasi, dan juga wartawan. Next. Oke, kita lanjut ke analisis naratif. Oke. Naratif berasal dari bahasa Latin, yaitu nare yang artinya memberitahu. Analisis naratif merupakan analisis yang mengenai narasi baik fiksi maupun non-fiksi, yang dimana menggunakan analisis naratif ini berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi yang sesuai dengan karakteristik yang ada. Dan juga menurut Gerald Prince, naratif adalah representasi dari suatu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Beberapa narator. Jadi analisis naratif ini lebih banyak digunakan untuk menganalisis sebuah film atau novel, dan biasanya lebih menganalisis bagaimana plot twist atau plot atau alur ceritanya suatu film dan novel yang diangkat tersebut. Kemudian next, ini menurut dari model Zitan Todorov. Menurut Zitan Todorov, model struktur naratif adalah terdiri dari cerita dan plot yang saling mendukung. Jadi kita di sini melihat struktur naratif dari model Zitan Todorov ini, yaitu berawal dari awal. Yang pertama ada awal, tengah, dan akhir. Dan yang kedua tesis, kemudian antitesis, dan yang terakhir sintetis. Terus yang ketiga strukturnya ada situasi, yang kedua masalah, yang terakhir resolusi. Next. Oke, ini menurut dari Vladimir Prop. Vladimir Prop mengatakan karakter dalam naratif itu adalah narasi tidak hanya menampilkan peristiwa, namun juga terdapat karakter tersendirinya, dan juga masing-masing karakter memiliki fungsi dalam sebuah narasi, dan juga karakter ini adalah orang atau tokoh yang mempunyai sifat atau perilaku tertentu. Dan Vladimir Prop ini juga menambahkan 7 aspek uh, 7 aspek naratif, yaitu yang pertama the villain yaitu musuh atau penjahat, dan yang kedua itu the donor yang memberi, yaitu yang bisa kita artikan dia sebagai tokoh pahlawan atau objek seperti informasi, senata, dan juga nasihat. Terus yang ketiga ada the helper. The helper ini pertolongan yang datang untuk pahlawan. Kemudian ada the princess, perempuan cantik yang menjadi teman
si pahlawan. Kemudian ada the disperser, yaitu yang mengirimkan pahlawan berperang atau menjadikan penyelamat. Kemudian ada the hero, si pahlawannya ini. Dan juga yang terakhir ada the false hero, ya sepertinya tampaknya seperti pahlawan, tapi sebenarnya bukan, fake gitu. Kemudian eh adapun manfaat dan cara menyusun analisis naratif, yaitu yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan makna dan nilai diproduksi dan yang akan disebarkan dalam masyarakat. Dan kedua, memahami dunia sosial dan politik, kemudian diceritakan dalam membantu agar semua mengetahui kekuatan yang dominan di masyarakat. Terus yang ketiga ada menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dan laten dari suatu teks media. Dan yang terakhir ada merefleksikan komun, kon, konti, kontinuitas dan perubahan suatu komunikasi tersebut. Next. Sorry. Kemudian dalam menyusun studi analisis naratif ini, kita harus mulai dengan stepnya. Yang pertama itu mengidentifikasikan masalah dan pertanyaan studi naratif. Kemudian pilih informan yang mempunyai cerita alur yang tadi. Dan yang ketiga, kumpulkan informasi tentang konteks cerita. Dan yang terakhir, analisis cerita informan, seperti kita menganalisis waktu, tempatnya, plot, dan juga adegan, dan juga kita merestorikan cerita tersebut. Next, kita lanjut ke analisis semiotika. Oke, analisis semiotika adalah metode penelitian yang melibatkan interpretasi dan pemahaman tanda atau simbol yang digunakan dalam berbagai konteks. Dalam berbagai konteks budaya, semiotika ini uh, semiotika ini memiliki fokus pada studi tanda-tanda dan juga termasuk kata gambar, dan juga kemudian simbol termasuk, dan juga objek lain yang memiliki sebuah makna. Oke, kita next menurut ahli. Oke, semiotika menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ferdinand de Saussure, yaitu semiologi. Dia menjelaskan semiologi adalah ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat, kajian struktural tanda atau juga sign. Terus yang kemudian menurut Charles Sanders Peirce, yaitu semiotik merupakan ilmu memadukan entitas yang disebut sebagai representamen dengan entitas lain yang disebut sebagai objek tersebut, sebagai objeknya, yaitu sebuah tanda atau representamen itu juga adalah sesuatu bagi seseorang untuk mewakili sesuatu yang lain dalam beberapa hal atau kapasitas. Sesuatu yang lain itu juga dinamakan interpretan dari tanda yang pertama, dan pada gilirannya itu bakal mengacu pada objek. Kemudian sebuah tanda ini, representamen ini memiliki relasi triadik langsung dengan interpretan dan objeknya. Oke, dan yang terakhir menurut Roland Barthes, yaitu munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Ciri khas menurut beliau yaitu
munculnya mitos yang mengacu pada budaya. Yang dimaksud adalah mitos ini sistem semiotika tataran kedua atau second second order yang dibangun berdasarkan prinsip konotasi. Dan yang kedua, ideologi sebuah ideologi-ideologi yang dominan di zaman kita. Dan ketiga, ada sarana mendistorsikan fakta sehingga masyarakat akan menerima begitu saja tanpa adanya perlawanan. Dan yang terakhir ada transformasi sejarah kepada sesuatu yang natural atau alamiah dan mengacukan pembaca bahwa apa yang dibaca konsumen adalah natural atau seharusnya begitu, yaitu konkret dan jelas. Oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jikalau memang ada kesalahan kata-kata ataupun kalimat saya yang bertele-tele. Mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.